Kelurahan Komer. Visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistika. Visinya ialah pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Misinya yaitu menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang berintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, serta membangun instansi statistik yang profesional, berintegrasi, dan amanah untuk kemajuan perstatistikaan. Sedangkan tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, menguatkan sistem statistik nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, meningkatkan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, serta meningkatkan birokrasi yang akuntabel. Kegiatan di seksi PDS berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2002 tentang uraian tugas bagian, bidang, subbagian, dan seksi perwakilan BPS di daerah, seksi PDS memiliki 22 tugas. Akan tetapi, pada kesempatan kerja lapang ini, saya berkontribusi dalam 3 tugas, yaitu melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data, termasuk bahan komputer, kerjasama dengan satuan organisasi terkait, membantu kepala BPS kabupaten atau kota dalam melaksanakan kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus, serta melakukan penerimaan, pengelolaan, pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan statistik, dan penyempurnaan format yang berkaitan dengan rujukan statistik. Adapun ilmu statistik yang berhubungan dengan kerja lapang saya, yaitu cara memperoleh data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sifat data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Menurut waktu pengumpulannya, data terbagi menjadi dua, yaitu cross-section dan time series. Berdasarkan proses dan cara mendapatkannya, terbagi menjadi discrete dan continue. Sedangkan menurut skala pengumpulannya, terbagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Menurut cara mengumpulkan data terbagi menjadi 2, yaitu sensus dan survei. Menurut teknik pengumpulan data terbagi menjadi 6, yaitu pengamatan, wawancara, pengukuran, tes dan skala, angket, dan penelusuran literatur. Entry data. Entry data adalah proses pemindahan data dari fisik menjadi digital yang dapat diolah menjadi software. Penyajian data. Data dapat disajikan dengan 2 cara, yaitu dengan tabel dan grafik. Dengan tabel ada 4, yaitu frekuensi, klasifikasi, kontingensi, kontingen, dan kolerasi. Sedangkan dengan grafik ada 5, yaitu garis, piktogram, lingkaran, batang atau balok, dan kartogram. Pelaksanaan kerja lapang ini dimulai sejak 13 Januari hingga 14 Februari 2020, terhitung 25 hari kerja yang bertepat di Badan Pusat Statistika Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 4, Kelurahan Tabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara. Adapun bentuk kerja lapang ini, saya diletakkan di seksi IPDS, Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Saya diberikan tugas untuk melakukan permintaan data hingga penyajian data, sehingga didapat luaran berupa buku Banjarbaru, buku Kota Banjarbaru dalam angka 2020. Adapun rincian kerja lapang saya, pada minggu pertama saya melakukan penyiapan draft DDA, KCA, dan surat permintaan data statistik. Buku DDA dan buku KCA merupakan buku yang dipublis BPS Kota Banjarbaru setiap tahunnya. Buku DDA berisikan angka wilayah Kota Banjarbaru, sedangkan buku KCA terdiri dari 5 buku berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru. Dalam hal ini, saya dilatih untuk ahli dalam penggunaan software, dalam penggunaan Microsoft Word, sehingga dapat memudahkan dalam penyelesaian tugas. Kemudian, pada minggu kedua, saya melakukan permintaan data. Saya melakukan permintaan data ke berbagai instansi, baik lembaga pendidikan seperti fakultas atau universitas, maupun ke lembaga pemerintahan. Di situ saya dilatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian saya membuat tabel website dan perekapan data bandara, di mana di sana saya menggunakan Excel untuk memudahkan perekapan datanya. Selama menggunakan Excel, saya dilatih untuk mengetahui fitur-fitur yang terdapat dalam Excel sehingga memudahkan perekapan data yang tidak dapat dilakukan secara manual.
Kemudian pada minggu ketiga saya membuat infografis, di mana infografis yang saya buat digunakan untuk sampul buku DDA. Kemudian saya melakukan pengentrian data yang didapat dari hasil permintaan data pada minggu sebelumnya. Kemudian saya ikut berpartisipasi pada sosialisasi sensus penduduk 2020 di salah satu sekolah yang ada di Kota Banjarbaru. Kemudian pada minggu keempat saya membuat InDesign, di mana InDesign merupakan format dari BPS Pusat yang digunakan untuk membuat buku DDA. Kemudian pada minggu kelima, saya kembali melakukan entry data, membantu penyeleksian agen sensus, dan persiapan pelaksanaan sosialisasi sensus penduduk di Fakultas MIPA. Adapun kontribusi saya pada instansi, di sini saya melakukan pengentrian data untuk buku DDA, kemudian ini merupakan hasil infografis yang saya buat, dan dijadikan sampul bab 1 sampai bab 5 pada buku DDA, atau buku Kota Banjarbaru dalam angka, sehingga dipublikasi pada bulan April 2020 lalu melalui website BPS Kota Banjarbaru. Kemudian ini tahapan saya dalam pembuatan tabel website yang dipublikasikan pada akhir Maret 2020 lalu melalui website BPS Kota Banjarbaru. Kesimpulan dari kerja lapang ini, kerja lapang merupakan salah satu mata kuliah yang memang sangat bagus untuk diterapkan di program studi statistika sehingga mahasiswa mampu berkontribusi di dunia kerja. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan, mahasiswa juga mampu mendapatkan pengalaman yang tidak dapat didapatkan di bangku perkuliahan, seperti berkomunikasi dengan orang banyak, baik dari lembaga pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga dituntut mampu bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Adapun saran saya untuk kedepannya selama pelaksanaan kerja lapang, bagi mahasiswa, hendaknya mahasiswa memperbanyak keterampilan yang belum didapat pada saat perkuliahan, seperti dalam hal pembuatan infografis, pengeditan video, dan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Bagi program studi, besar harapan saya untuk melakukan persiapan kerja lapang jauh sebelum persiapan kerja lapang, agar tidak terkesan dadakan. Sedangkan bagi instansi, harapan saya, jika ada beberapa mahasiswa yang melakukan kerja lapang di suatu instansi, hendaknya dibagi ke beberapa bagian, sehingga mahasiswa tersebut dapat bertukar pikiran atau bertukar informasi mengenai bidangnya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan yang pertama, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau masukan kepada Dini mengenai presentasi yang tadi dilakukan, silahkan. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Kebetulan di sini kan ada 5 orang yang sama ya mengenai BPS Kota Banjarbaru. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya silahkan ke Bu Tina dulu memberikan masukannya, Bu. Mungkin ada hal yang bisa diperbaiki atau mungkin masukan dari Ibu agar presentasi atau kontennya lebih bagus lagi. Silahkan Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus sih Bu, cuma ini Dininya terlalu cepet kayaknya ngomongnya. Iya betul Bu, ngomongnya kayak kereta api cepet banget. Iya. Santai aja, tarik nafas. Ujinya ini kecepatan dengarnya. Hendak lakas tumpung. Mungkin nanti apa? Itu kan tadi tampilan slide-nya aja mungkin apa ya? Ada lambat ya tadi tuh ininya. Loadingnya ya. Loadingnya mungkin di ini aja. Di pengaturannya tuh.
Terus ininya udah ini sih Bu, sudah oke aja saya ininya. Udah oke ya Bu ya. Heeh. Cuma mungkin itu aja dari slide-nya di pengaturannya supaya pas nampilin, Pas ngomong, pas nampilin Din, jangan jangan ketinggalan. kejar-kejaran. Iya, itu aja Ya. Din. Kalau isi saya rasa udah bagus sih Bu. Iya. Heeh. Oke Bu, makasih. Makasih Ya. Bu. Saya mau kasih komen ya Din. Ibu. Tadi di awal coba kamu arahkan slide-nya dari awal. Halaman berapa tadi ya, saya lupa. 2, ketiga, keempat, keenam, terus Din, terus lagi, terus lagi, coba terus lagi. Yang kamu bilang bahan komputasi itu loh, ada bahasanya bahwa ini sebagai bahan komputer apa bahan komputasi, itu bahasanya aja sepertinya kurang cocok deh kalau kamu bilang bahasa. Entry data ini ya Bu? Coba mana yang ya? tadi dimasukkan ke dari fisik ke digital? Bukan, kayaknya sebelumnya deh. Sebelumnya. Coba sebelumnya, Ibu lupa tadi catat di slide berapa. Di bagian ini kali Din, di habis apa setelahnya ya? Proses kayaknya deh, iya. Coba terus lagi maju Din. Terus coba sebelumnya tadi. Tulisan entry data ya Bu ya. Halaman 14 kali Din. Yang dia bilang ini bahan untuk komputer gitu. Padahal kan bukan itu kali ya maksudnya. Ada tadi ya? Din ngomong. Coba terus Din. Di bawah ya Bu? Lupa tadi Ibu. Di entry data itu Kak Bu, entry data adalah proses pemindahan data dari fisik. Bukan Bu, mana ya? Bentar, saya nggak punya ini. Sebentar ya, saya buka PPT-nya dulu. Kemudian sambil saya cari, kemudian itu yang kontribusi dini, itu kan tadi ada tampilan ini ya, infografis dari bab 1 sampai bab 5 ya. Itu ini yang bikin sendiri. Tinggi Bu. Iya. Tapi ada sih Bu yang diubah di, iya Bu, Ulun. Iya Bu, Dini yang bikin Bu. Oke, enggak. Tapi di buku kenapa? Berubah sedikit-sedikit. Di buku DDA yang dipublish itu ada yang berubah sebagian warnanya. Oh, oke. Tapi yang itu Dini yang bikin ya? Iya Bu. Karena saya kalau itu memang Dini yang bikin, nantinya saya mau usulkan pengajuan hak cipta untuk suatu apa ya istilahnya itu kan seperti cover atau hasil karya seni ya, itu infografis itu kan salah satu karya seni di bidang mungkin di bidang statistik boleh kita bilang seperti itu agar tampilan data itu menarik dan sebagainya. Nah, kalau memang itu Dini yang bikin, nanti saya bisa klaim ke program studi untuk bisa diajukan hak cipta. Jadi ini merupakan output dari kerja lapang salah satunya yang Dini hasilkan selama KL gitu loh. Kemudian tadi juga teknik statistik yang kamu gunakan tadi sudah dijelaskan ya pada saat pertahap kegiatan di kerja lapang ya Din? Iya Bu.
bahwa teknik statistik yang digunakan itu adalah seperti bagaimana cara mengumpulkan data, termasuk bagaimana cara meminta data ke instansi, ya kan? Yang itu tidak mudah, ya. Iya, Bu. Kemudian bagaimana cara setelah tadi mendapatkan data. Jadi di situ kamu bisa bilang teori statistik yang dipakai tentang pengumpulan data yang sudah mungkin ada di mata kuliah teori sampling ya, teknik survei dan sampling. Kemudian ketika kamu bicara kerja lapang ada entry data, kemudian mungkin nanti juga bisa diselipkan sedikit entry datanya menggunakan misalnya softwarenya apa. Oh, iya, Bu. Ya kan? Kemudian apakah ada analisis data yang dilakukan, Din, selama KL? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Selama KL ini. Merekapkan data ya. Iya, Bu. Nanti ditampilkan aja. Nah, kemudian slide kesimpulan kalau bisa dibikin per poin ya, Din. Oh iya, Bu. Seperti Ini ya, saran ya, seperti di saran. Itu dibikin supaya berpoin aja biar lebih jelas. Ini, Bu. Ibu belum dapat tadi yang tadi ya, Din, nanti biar yang komputer ini, Bu. nanti biar Din kasih ke saya lagi filenya. Ini, Bu. Mungkin itu saja, Din. Yang ngomong aja kayaknya Bu ya tadi. Ya, yang jelas Iya, Bu. ngomongnya. Kali aja saya pasti ngomong. Jangan gugup ya, Din. Pokoknya kamu banyak latihan presentasi sendiri. 15 menit tuh presentasi sendiri, ngomong sendiri, mau direkam, boleh lewat HP gitu. Terus kamu nanti review kembali bahwa kamu tuh ngomongnya cepet apa enggak gitu. Jadi kedengaran. Kadang juga saking cepatnya ya, Bu, tadi ada yang salah ngomong gitu. Iya, Bu. Ya, itu aja sih kalau menurut saya dari ini sudah ini. Terima kasih dulu, Bu. Iya. Yang lain ada yang bertanya nggak? Kalau Ibu Ibu mau mau tanya. apa yang ditanyakan biasanya Bu Dewi? Silahkan kalau ada yang tanya. Nadia mau tanya. Iya, mau nanya Bu. Tadi kan kata Ibu yang pas pengentrian datanya disebutkan pakai software apa gitu kan, Bu. Terus tuh kan tadi waktu ada diseminasi pagi tadi ditanyakan kalau apakah penggunaan softwarenya itu legal. Legal ya gitu, Bu. Ya. Itu juga kan ada yang saya sampaikan tadi di hasil review kamu ya kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau di BPS itu softwarenya pakai apa, Putina? Kami dapat dari pusat, Bu, InDesign-nya. Berarti berlisensi kan, Bu? Kenapa, Bu? Berlisensi berarti kan, Bu? Harusnya yang kalau sudah dikirim dari pusat kan ini. Kan dikirim semuanya, Bu, dari pusat kalau InDesign-nya kami kemarin. Oh, namanya InDesign ya, Bu? Desain CS6. Nah, kalau misalkan dari instansi itu biasanya berlisensi sih, jadi nggak apa-apa dimunculkan nama softwarenya. Jadi nanti ketika ditanya tinggal kita berikan justifikasi bahwa itu sudah dari pusat BPS pusat RI yang menggunakan. Soalnya kemarin kan kalau pakai Microsoft Word kayak gitu kan mungkin mereka takutnya ini kan banyak bajakan gitu kali ya, Bu ya. Iya, Makanya kemarin tahun ini disuruh pakai itu semua. Oh, InDesign ya berarti sudah berlisensi, jadi nggak apa-apa yang mungkin kerja lapangnya di BPS Kota Banjarbaru itu sebutkan saja softwarenya daripada di laporan bilangnya software baru gitu kan, langsung software InDesign. Padahal software udah lama. Software baru. Memang tahun ini. Baru bagi mahasiswa, Bu. Ya boleh ditulis mendapatkan pengalaman mengenai software baru yang bernama InDesign tipe apa gitu. Nah. Ya, kalau mau ditampilkan juga boleh gimana sih software InDesign itu sekilas gitu. Tambahin PowerPoint video, short video gitu juga boleh. Jadi kreatif kalian sendirilah bikin PPT itu gitu. Siap, Bu. Ya. Iya, Bu. Ini kan cuma sekedar
hasil laporan kalian menjelaskan pengalaman selama di sana, apa sih yang kalian dapatkan, kontribusi apa yang kalian peroleh, maksudnya berikan ke BPS, itu kan salah satu tujuan dari kerja lapang. Jadi bukan hanya sekedar analisis sudah, tapi apa yang kamu bisa perbuat untuk BPS Kota Banjarbaru. Dan juga apa yang kalian terima dari BPS Kota Banjarbaru selama KL, kan itu sih tujuannya. Jadi nanti pas presentasi lebih banyak dimunculkan itu kontribusi, kemudian kita juga dapat apa gitu kan. Apa yang kita berikan dan apa yang kita terima itu lebih bagus. Ya, dikaitkan dengan statistik ya, meskipun kita nggak menganalisis sampai dalam, tapi kita tahu kan data itu adalah hal yang paling penting dalam penganalisaan data atau informasi. Kalau datanya udah salah, informasinya meskipun pakai metode yang canggih apapun nggak akan benar kesimpulannya gitu. Ya? Iya benar. Ada lagi? Ibu, tadi ada pertanyaan Bu Tina. Ya. Tadi Bu Tina ada sempat nanya pertanyaan penguji. Itu Iya. biasanya seputar apa ya Bu ya? Pertanyaan penguji itu biasanya seputaran analisis statistiknya. Kemudian mungkin dari segi yang ya sebagian yang sudah saya sebutkan tadi, kontribusi apa yang dia lakukan selama di kerja lapang BPS, kemudian dia mendapatkan apa. Kalau saya sih jadi penguji itu pertanyaannya. Misalnya nih tadi si Dini kan melakukan pembuatan buku DDA. Nah, itu seperti apa sih pengolahannya gitu, mungkin proses detailnya. Tadi kan di presentasi mungkin sekilas-kilas ya. Iya. Lebih ke cara mungkin teknik sampling yang kamu gunakan pada saat kamu KL itu apa dalam membuat buku DDA itu tadi, dalam membuat buku KCA misalnya. Teknik samplingnya apa, itu lebih menjurus ke teori. Jadi nanti Dini siapin aja. Teknik samplingnya kemarin pakai apa, caranya gimana. Jadi lebih kepada yang Dini alami lah sebenarnya, tapi dikaitkan dengan teori statistiknya. Oh ternyata teori statistik si A itu dipakai ketika membuat buku DDA misalnya, atau buku KCA gitu. Atau dalam tadi membuat tabel website itu pakai apa gitu. Tabel biasa tapi dia membuat atau memberikan jumlah persentase kah, atau rasio kah, atau apa, tipe datanya seperti apa. Jadi lebih ke dasar sih sebenarnya. Ya. Terus ada juga tadi yang laporannya ke arah diseminasi statistiknya kan. Jadi lebih bagaimana data itu dibawa menjadi sebuah informasi yang bisa disajikan ke masyarakat. Tadi kayaknya Nadia ya kalau nggak salah laporannya itu lebih ke arah diseminasinya gitu. Jadi mungkin saya belum baca semua, baru sampai Alvin. Ada 2 lagi. Jadi rata-rata kan di PDS kan bagaimana mendapatkan data, mengolah sampai dengan menyajikan dan mendiseminasikan ya Bu Tina. Iya Bu. Nah jadi konteksnya itu lebih ke statistik dasar sebenarnya. Bagaimana penyajian data itu yang tepat berdasarkan kategori datanya, jenis datanya apa, cocoknya pakai apa penyajiannya. Kemudian juga yang harus diperhatikan penyajian data itu juga kita harus pastikan siapa yang mau membaca data ini, bagi siapa, tujuan dari data itu untuk siapa gitu. Jadi kepada audiensnya siapa. Jadi kalau misalnya masyarakat umum yang nggak tahu atau dia bingung angka-angka, lebih baik datanya disajikan dalam bentuk misalnya visual, grafik, sehingga lebih informatif dan mereka ngerti gitu. Tanpa ada angka mereka udah tahu, oh itu meningkat misalnya, oh itu menurun trennya gitu. Jadi ya, saya tadi setuju Bu ininya, sarannya Dini dibagi ya ke semua seksi biar tahu itu mungkin ya Bu. Itu saran. Iya. Sarannya itu bagus bagi BPS, terus bagi kami juga. Soalnya ada yang nanya ke saya, ini gimana Bu kalau yang data primer? Nah data primer itu nanti di seksi sosial, saya bilang gitu. Kalau data analisis ada di seksi nerwilis gitu. Berarti mereka ini data sekunder semua ya Bu? Iya Bu, kalau di PDS itu diseminasinya entry. Jadi data dari subject matter kami olah,
Heeh. Kami dapat tabelnya aja, mereka yang ngolah tabelnya di kami gitu loh Bu. Oh ya betul. Paling nanti Bu pas seminar itu kadang pengujinya mungkin ada nanyakan apa, nanti kita bisa nambahkan Bu sebagai pembimbing internal dan eksternal, itu aja sih intinya gitu. Enggak yang ini banget, yang jelas kan mereka dapat ilmu apa gitu. Iya, Jadi biar dapat nanti saya kasih tahu ke bos aja, nanti kalaupun ada magang kan dipisah-pisah. Iya, dipisah-pisah supaya mungkin mereka infonya juga berbeda-beda. Iya. Kemarin kayaknya kaget juga kali bos. Langsung baru kan ya Bu ya, baru pertama ini. Ya nggak apa-apa sih, ini kan baru pertama jadi banyak pelajaran lah yang nanti untuk perbaikan ke depannya, tapi sudah lumayan bagus, mahasiswanya udah bisa berkreasi, berkreativitas lah di situ. Intinya untuk melatih mereka aktif aja sih Bu sebenarnya. Iya, bingung juga kadang mereka kan berlima jadi judulnya bingung karena sama. Dibagi-bagi. Iya. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin bisa kita akhiri untuk Dini dan kita akan lanjutkan ke Nur Hafifah ya. Iya. Iya Bu. Bu, kamera laptop pun kada mau. Ayo. Ayo. Laptop terus. Nebeng nih laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih pada pembimbing yaitu Bu Dewi Anggraini dan Ibu Tina. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari BPS Kota Banjarbaru. Nur Hafifah, PPT-nya di ini. Oh, ini ya, Bu. Ya. Yang judulnya Proses Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik IPDS BPS Kota Banjarbaru. Bu, maaf kalau suaranya nggak jelas. Soalnya suaranya dari HP. Jelas di kok. Laptop nggak mau suara sama kameranya. Ini jelas. Lanjutkan ya. Maksud dan tujuan umum yaitu menyelesaikan mata kuliah, kerja lapang atau KL dan memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Statistika, S2 WLM. Kedua, memberikan gambaran umum dan pengalaman pada mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Ketiga, mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama di bangku perkuliahan. Tujuan khusus yaitu memberikan pengalaman pribadi bagi praktikan mengenai dunia kerja, membangun sikap mental dalam dunia kerja seperti sifat percaya diri, bertanggung jawab, pantang menyerah, bekerja keras, dan bisa bekerja di bawah tekanan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten. Kontribusi yaitu dalam pembuatan tabel untuk website BPS Kota Banjarbaru, pembuatan draft DDA atau KCA, perjalanan dinas pengumpulan data, dan berpartisipasi dalam sosialisasi sensus penduduk online. Manfaat yang diperoleh selama kerja lapang bagi mahasiswa,
meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan di bidang statistika, melatih rasa tanggung jawab dan disiplin dalam melakukan pekerjaan yang diberikan, dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi, berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan pegawai BPS. Bagi program studi FMIPA WLM, menjalin kerjasama antara program studi statistika dengan BPS Kota Banjarbaru, meningkatkan rekognisi, reputasi, dan kredibilitas program studi statistika di kalangan instansi atau industri baik pemerintah maupun swasta, mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu statistik yang didapat selama perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia kerja sebagai bahan evaluasi terhadap kurikulum yang diterapkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Bagi BPS Kota Banjarbaru, membantu meringankan pekerjaan karyawan BPS Kota Banjarbaru, membina hubungan kerjasama, menjadi sarana dalam memberikan kriteria, dan memperkaya pengetahuan praktis dalam penyelenggaraan suatu kegiatan perstatistikaan. Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pendayagunaan sumber daya, dan mendapatkan solusi dari permasalahan di masyarakat. Ilmu yang diperoleh dari data kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan satu objek. Jenis-jenis data dalam statistik ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal sendiri hanya dapat membedakan sesuatu yang sifatnya kualitatif atau kategoris, misalnya jenis kelamin, warna kulit, dan agama. Ordinal dapat membedakan sesuatu dan juga menunjukkan tingkatan, misalnya tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan pengguna. Interval berupa angka kuantitatif, namun tidak memiliki nilai nol mutlak, sehingga titik nol dapat digeser sesuka orang yang mengukur. Rasio berupa angka kuantitatif yang mempunyai nilai nol mutlak dan tidak dapat diubah sesukanya. Suatu entry data merupakan proses pemindahan data dari fisik menjadi data digital yang dapat diolah oleh software. Kesimpulan, kegiatan kerja lapang dilaksanakan di BPS Kota Banjarbaru selama 25 hari kerja. Dengan melaksanakan kerja lapang di BPS Kota Banjarbaru dapat mengambil kesimpulan, yaitu dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan karyawan yang mempunyai karakter berbeda-beda di lingkungan kerja, dapat merasakan langsung bagaimana suasana lingkungan kerja sesungguhnya, dan dapat mengetahui aktivitas yang ada di BPS seperti mengisi draft DDA maupun draft buku statistik, entry data sakernas, dan cara pembuatan tabel upload yang disediakan di website. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Viva untuk presentasinya. Silahkan teman-temannya kalau ada yang ingin ditanyakan dulu atau masukannya. Ada yang ditanyakan atau memberi masukan? Jadi saling motivasi satu sama lain ya. Kalau tidak ada, saya silahkan lagi ke Bu Tina, Bu. Berikan masukan ke Viva. Viva, ini saya mau ini aja sih, slide-nya bisa dibikin ini enggak? Ini kan kayak latar belakang, poinnya kenapa nggak poin-poin aja gitu loh. Jangan terlalu panjang seperti ini kan kayak membaca nantinya pas. Terus yang tadi ada juga di bawah itu juga kan kayak data, jenis data, kenapa nggak ordinal aja kayak gitu loh Bu. Jadi kan dia nggak kayak baca slide, jadi dia di ininya singkat padat aja di slide presentasinya.
Iya. Yang Jadi jenis-jenis data. nggak usah sampai penjelasan Iya, maksudnya. nanti dia baca sendiri aja kan yang Iya. itu. Terus tadi ada kata-kata kontribusi itu perjalanan dinasnya dihapus aja, diganti pengumpulan data aja kan. Iya. Diedit ini. Pengumpulan data daerah dalam angka gitu, diedit aja kata-katanya. Terus apa? Kalau ininya Bu ditampilin nggak sih apa kayak Dini tadi? Iya, sebaiknya nanti ini untuk outputnya dia gitu loh. berlaku untuk semua yang ada di sini, baik yang di Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota. Tadi Dini sudah memberikan salah satu contoh ya bagaimana seminar KL nantinya dan sudah memenuhi syarat standar bahwa menampilkan apa sih produk ataupun output atau apa yang dilakukan lah istilahnya ya Bu ya. Apa yang sudah dilakukan dan diberikan kepada BPS Kota gitu. Mau kalian bikin draft buku DDA-nya sama atau ada yang berbeda itu tampilkan aja. Jadi itu bukti bahwa kalian bekerja di selama KL itu punya hasil gitu. Kalau Pipa kemarin kan entry data Sakernas kan ada fotonya ya Pipa ya? Viva? Kemarin ada saat entry data Sakernas ada kan ya? Kalau entry-nya ada Bu, tapi Di sini kan itu enggak foto. Oh, ini kan kontribusinya bisa dimasukin kan? Iya, pengentrian datanya ditampilkan aja fotonya. Entry data Sakernas Februari ya kemarin. Di kontribusi Pipa ditambahin. Iya, kan kita nggak tahu tuh Satkernas itu kayak apa bentuknya, Ibu Jen nggak tahu. Jadi ini data pengangguran. Jadi maksudnya bentuk data Satkernas itu seperti apa, tampilannya itu kan nggak apa-apa ditampilkan karena nggak semua orang paham dengan itu gitu, termasuk teman-teman kalian dan juga Bapak Ibu dosen. Jadi kan tahu, oh gini tuh kerjaannya Hafifah selama di KL gitu loh maksudnya. Jadi inti dari seminar KL ini untuk menunjukkan apa sih yang kalian lakukan selama kerja lapang itu sih sebenarnya. Jadi tampilin aja kalau tabelnya itu ada di DDA Bu, hasil Sakernas itu kan data pengangguran kayak gitu-gitu. Kalau ada yang bisa ditampilkan di gambar, di screenshot atau apa tuh ditampilkan aja. Iya. Biar tidak kelihatan plain atau apa ya, biasa gitu. Tuh. Nanti dibuat juga rangkaian kerja lapangnya Viva yang per minggu itu dibikin ya, apa sih istilahnya rutun waktunya di PPT-nya mungkin dikasih simbol-simbol minggu kesekian ngapain, sekian ngapain gitu-gitu. Dengan bahasa yang maksudnya penjelasannya di Viva aja tapi di PPT-nya cuman simbolnya aja. Simbol-simbol secara umum aja sehingga kelihatannya nggak terlalu banyak bacaan gitu. Karena kan PowerPoint itu sebagai alat presentasi ya, membantu presentasi. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki, masih ada waktu kok. Makanya gunanya latihan ini kan kita tahu apa yang kurang, terus diperbaiki. Tadi juga sudah melihat contoh teman-temannya. Yang belum juga bisa melihat contoh dari temannya yang 2 ini nantinya, jadi bisa dipersiapkan PPT-nya. Jadi yang mungkin belum mendapatkan hasil review dari saya bisa mengolah PPT-nya dulu, usahakan bisa menarik PPT-nya, selipkan video. Kalian itu sebenarnya ini apa Bu? Sebenarnya mereka ini Bu kreativitasnya tinggi sekali. Iya nih. Dalam membuat video atau segala macam itu bisa bikin PPT-nya yang menarik sehingga ini warna-warni kan supaya bagus. Nanti si Viva diperbaiki lagi ya. Terus kalau misalnya ada short video tentang kayak tadi software yang saya bilang, oh InDesign itu seperti apa sih tampilannya, kayak Excel kah, kayak SPSS kah, atau gimana gitu kan.
Itu bisa sedikit. Jadi buat sesuatu yang mungkin agak berbeda dari temannya yang lain seperti itu, atau yang yang seminar-seminar yang terdahulu gitu. Gitu ya. Jadi kalau Supaya tadi jangan polos ya Bu ya ininya. ya, supaya jangan terlalu polos, nanti pilih backgroundnya yang jangan juga yang terlalu colorful. Karena ini akademis, yang penting bisa dibaca gitu ya, dibaca. Kemudian bisa dilihat dengan jelas, kemudian dibuat menarik. Gitu. Jadi sama dengan Dini tadi, nanti tampilkan kontribusinya apa yang sudah kamu perbuat gitu selama KL itu yang ditonjolkan. Nanti tampilin aja Pipa, ini kan ada tabel untuk websitenya tabel yang mana yang sudah Pipa bikin. Nah, cari di website yang sudah rilis itu. Tunjukin kalau perlu di videoin pas kamu klik websitenya, terus klik ini, nah di video kecil, terus nanti insert di PPT kan juga bisa. Iya. Ya, gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kan PPT ini masih bisa berubah sampai jadwal seminar ditentukan, jadi masih bisa diperbaiki ya, proposalnya juga. Gitu. Mungkin itu ya tadi Bu ya. Kalau Dini tadi terlalu cepat, kalau Hafifah ini kalem tadi. Udah pelan. Tinggal PPT-nya aja Viva dipercantik lah istilahnya ya tampilannya. Kalau Dini tadi diatur penyampaiannya sehingga jangan terlalu cepat. Ibu. Jadi di sini saya rasa sih semuanya saling berbagi ya, maksudnya dari segi apa ya, ilmunya saling berbagi, terus saling mendukung dengan teman-temannya. Kalau ada temannya bertanya, mungkin sesamanya itu nanti mohon dipandu juga, dibantu temannya yang mungkin bingung, cara bikin ini gimana, itu nanti dikasih tahu satu sama lain ya. Karena ada berlima yang sama lokasinya, terus ada satu si Alvin yang berbeda, cuman kan hal-hal yang seperti ini kan umum ya, sama semua. Jadi saling memberi support lah kalian berenam ini ya, agar nanti bisa seminarnya lancar. Seminarnya terakhir tanggal 5 itu ya Bu ya? Tanggal 5 Juni terakhir untuk masuk nilainya Bu. Jadi kami masih mengusahakan sih seoptimal mungkin, jangan sampai rekos ya. Soalnya tadi saya dengar dari KL tuh ada sistem rekos juga Bu, kalau semester ini nggak bisa masuk nilainya 5. Makanya saya kan kemarin siapa bilang Jamiliah ya bilang tanggal 29 kan terakhir ya, dari tim KL juga tadi bilang bahwa proposal masuk tuh terakhir 29 midnight jam 12 malam. Jadi besok terakhir saya serahkan punya Fadil dan punya Jamiliah. Ini saya masih on the way punya Alvin separuh. Saya baca satu-satu Bu, karena kalian itu ada yang mengikuti panduan, ada yang enggak. Jadi kayak misalnya format harusnya A4, terus spasinya gitu-gitu, terus kata-kata apa ya, hurufnya, fontnya. Jadi saya benerin sampai ke situ-situ tadi. Karena itu masuk penilaian loh bobot. Jadi mohon maaf saya terlalu lambat mungkin mereview, karena kemarin juga kan agak terlalu lambat saya tagihin proposalnya, laporannya. Karena dari tim KL sendiri saya nggak dikasih informasi batas terakhir tuh tanggal 29 Mei ini. Jadi di pihak dosen nggak tahu ya, soalnya di mahasiswa mungkin dikasih tahu sudah. Cuman saya sendiri nggak tahu infonya terakhir 29 itu. Untungnya kemarin saya prediksi yang saya list itu Bu tepat sesuai sama batas akhir. Dan saya jadwalkan mereka kan paling lambat ya Selasa atau Rabu lah sebelum tanggal 5 itu udah seminar. Oh iya. Mudah-mudahan makanya sementara menunggu saya mereview, kalian tuh mengerjakan PowerPoint-nya. Jadi cantik-cantikin dulu. Nah, nanti tinggal diedit ya Bu.
Iya, jadi ketika laporannya ada yang saya perbaiki, kalian perbaiki di PowerPoint-nya atau ditambahkan informasinya gitu. Ya, jadi supaya saving time juga gitu. Ya, jadi jangan nunggu saya baru balikin baru bikin PPT. Jadi nanti apa ya, double waktunya, sayang kan waktunya kebuang. Ya intinya saling memotivasi ya semua supaya bisa selesai seminarnya. Jadi kalian tinggal mikir TA aja lagi nanti. Oke, mungkin cukup sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu nih dari mahasiswa? Atau ada saran untuk Dini dan Nur Hafifah? Ibu, saya Bu. Boleh, ya. Jadi output yang kami kerjakan selama KL dimasukkan juga ya Bu di dalam PPT? Iya, kemarin di WA saya sudah tuliskan beberapa item kan yang dimasukkan dalam PPT. Iya. Nah, dari segi kontribusi itu bisa kalian masukkan foto atau bukti yang apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian buat seperti itu. Seperti dokumentasi gitu Kak Bu? Iya, boleh dokumentasi, misalnya kalian melakukan pengentrian data apa gitu, terus nanti tampilannya gimana, itu bisa seperti itu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Jadi supaya nanti penguji dan teman-teman yang lain tuh ngerti gitu, yang kalian lakukan tuh apa, kontribusi ke BPS Kota. Nah, jadi di BPS Kota itu istilahnya ada kenang-kenangan dari kalian. Itu namanya kontribusi kita ke pihak instansi. Kan nggak mungkin kalian nggak ngerjakan apa-apa ya nggak? Jadi kayak tadi misalkan Dini ada bikin infografis, terus nanti yang lain ada bikin apa, yang kalian memang kerjakan itu, nah itu nanti bisa ditampilkan. Dan nantinya kalau memang hasil-hasil kalian itu memang digunakan di BPS atau misalnya memang bagian dari kerja KL selama ini, nanti kita bisa urus kayak hak cipta gitu kan. Hak cipta itu macam-macam, ada draft proposal, ada pokoknya macam-macam deh karya hak cipta itu. Jadi atas nama kalian, saya kemarin udah ngomong ke Pak Oni minta dana bantuan untuk menghakikan karya cipta mahasiswa Bu Tina. Ini kan gitu, dalam rangka akreditasi Bu Tina. Ada pertanyaan. Kalau draft gitu bisa ya berarti ya Bu ya? Jadi, boleh Bu, jadi draft apa aja, draft DDA, draft apa silahkan. Tapi mungkin yang mereka banyak berkontribusi juga di situ. Jadi misalnya Jamila tuh berkontribusi di bab 5-nya aja nih. Nah, berarti nanti yang dihakikatkan di bab 5-nya aja, sedangkan bab lain bisa yang lain gitu Bu. Oh gitu. Jadi kayak kita bikin buku itu misalnya sama-sama dengan 10 mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa misalnya per chapter nih Bu. Nah, yang diajukan hak ciptanya adalah per chapter di mana mahasiswa itu berkontribusi. Jadi saya lagi mencari apa sih bukti yang banyak, karena di kriteria 9 kan kami belum punya lulusan. Jadi nilai itu pasti akan jeblok 0. Nah, sedangkan di poin lainnya itu ada hasil karya mahasiswa yang dihakikan. Nah, itu masih belum ada, makanya saya mau genjot itu, dan proses hakikannya itu Bu online dan cepat Bu, 1 hari selesai. Makanya tadi saya kejar terus mahasiswa, apa output kamu yang memang kamu lakukan itu, dan saya juga permisi dengan Bu Tina, bener nggak ini mereka lakukan, karena jangan sampai kan itu punya orang diakui ke kita yang ngerjakan gitu loh Bu. Nah itu aja. Jadi nanti bisa kita sambil konfirmasi ke Bu Tina, apakah Bu ini layak saya lakukan gitu, kalian boleh tanya ke Bu Tina nanti. Kalau misalnya bingung. Tuh. Ya. Ya kan DDA ini ada 2 Bu. Kemarin kan yang mereka kerjakan itu kan yang di DDA pembangunan itu ya, yang dirilis di Februari. Oh, bisa gitu. Aja nanti dicari di situ bab yang mereka kerjakan kan? Iya, bisa Bu.
Jadi kan nanti masing-masing si Dini apa, Iya. si Jamilatul apa, si Hafifah apa gitu loh. Jadi ada Iya. beda-beda gitu. Nanti si Alvin cari juga Vin yang mana. Nanti kita ada ini juga kan sama Bu Leila. Mungkin ada Jamilatul ngentri di InDesign-nya kali ya. Nah, foto Iya. aja sih. Ada dokumentasinya kan ya Jamilatul ya? Iya ada Bu. Ngentri di InDesign-nya bisa aja itu ditampilin fotonya. Bisa. Oke, kalau tidak ada lagi karena sudah jam 5, mungkin kita akhiri sampai sini dulu. Semoga nanti ini bisa jadi masukan kepada semua mahasiswa, terutama untuk Hafifah dan Dini, ya, untuk nanti menyiapkan seminar KL-nya dan juga yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tina yang sudah meluangkan waktunya ya Bu, 1 jam. Nanti bakalan ada lagi Bu. Kalau Sabtu itu ujian juga ya Bu ya nanti Bu? Apa Bu? Katanya hari Sabtu ada yang ujian gitu ya? Punya Dini hari Sabtu Bu, jam 9 sampai jam 10. Jam 10 Tapi udah konfirmasi ke Pak Oni. Pak Oninya masih belum balas Bu. Oh iya, Pak Oni biasanya lama loh jawabnya. Sini ulun bilang sama Kak Aji Bu. Tapi dijadwalkan sudah jam Sabtu kan, kamu dapat jadwalnya yang penting. Iya Bu, Sabtu jam 10. Iya. Kalau Hafifah belum daftar ya? Malam ini Bu baru mau ngirim. Baru Iya, mau daftar diperbaiki malam dulu ini. ya. Ini. Dicoba aja dulu. Yang lain-lain yang sudah dapat revisi juga silahkan kalau mau mendaftarkan, didaftarkan aja. Tapi revisi diperbaiki dulu yang dari Ibu yang sudah menerima tadi ada 3. Nanti 1 lagi Alvin paling lambat malam ini ya Vin. Nanti yang kedua terakhir besok malam Ibu usahakan sebelum itu deadline ya. Jadi mohon sabar aja dulu, nggak apa-apa. Usahakan nanti. Yang penting tadi Ibu bilang PPT-nya disiapin dulu, jadi nanti tinggal diperbaiki aja lagi proposalnya. Ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Insya Allah nanti mungkin besok dan juga entah Sabtu atau Senin kita akan adakan lagi rehearsal untuk yang si Nadia sama Alvin, dan nanti yang terakhir untuk si Fadil dan Jamilatul. Oke? Ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tina, terima kasih banyak ya Bu sekali lagi. Ya Bu. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Makasih.